Selamat siang, shalom dan salam sejahtera untuk kita semua yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Tobu atau yang mewakili Bapak Ibu Wakase, Bapak Ibu Guru, dan juga pegawai serta penjaga sekolah dan juga seluruh peserta didik yang berkenan hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama, kita naikkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena rahmat dan perkenanannya, hari ini kita boleh dikumpulkan di tempat ini untuk ada bersama-sama dalam kegiatan gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan juga kearifan lokal yang disajikan berupa pengolahan makanan berbahan dasar lokal yang disajikan oleh para peserta didik dan juga produk hasil kelima yang telah dihasilkan oleh para peserta didik. Karena itu kita akan memulai dengan kegiatan ini dan kita akan memulainya dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah itu, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Kita akan mendengarkan sambutan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri Tubuh. Dalam hal ini yang mewakili Ibu Grace Manek SPDGR. Untuk itu kesempatan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua dan shalom. Shalom. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya berdiri di sini mewakili Bapak Kepala Sekolah untuk membuka kegiatan gelar karya P5 dan juga kegiatan ujian praktek prakarya. Baik, untuk kegiatan gelar karya P5 ada dua tema besar yang sudah kita jalankan selama satu semester, yaitu gaya hidup berkelanjutan dan kearifan lokal, dan juga
makanan berbahan dasar bahan lokal yang ada di wilayah kita. Nah, di depan kita semua pada kesempatan siang hari ini sudah ada produk dari kegiatan kita selama satu semester, baik itu dari gaya hidup berkelanjutan maupun juga kearifan lokal dan juga hasil pengolahan makanan dari bahan lokal yang ada di sini. Baik, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru maupun peserta didik yang sudah terlibat aktif di dalam kegiatan kita untuk untuk kegiatan P5 sendiri sudah kita jalankan selama satu semester dan hari ini kita memanen hasilnya. Bapak Ibu guru maupun peserta didik bisa melihat hasil yang sudah ada. Ini bukan jerih payah kami Bapak Ibu guru, tetapi jerih payah dari peserta didik. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu guru maupun peserta didik, pada kesempatan hari ini saya membuka kegiatan gelar prakarya P5 dan ujian praktek prakarya dan muatan lokal secara resmi. Yang telah memberikan sambutan mewakili Bapak Kepala Sekolah sekaligus membuka kegiatan gelar karya P5 dan juga praktek prakarya pada siang hari ini. Baik, kita sebelum mulai dan sebelum masuk pada kegiatan inti pada hari ini, kita akan memulai dengan doa. Untuk itu saya silakan Bapak Guru Yohanes Merkuti SPD untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita lakukan berdoa dan izinkan saya memimpin doa ini sesuai dengan agama saya, yaitu agama Kristen dan Islam. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, pada siang hari ini Engkau menentukan kami anak-anak semua pada ini untuk melakukan suatu kegiatan yang telah dipersiapkan. Yesus kami datang dan berdoa. Amin. Terima kasih Pak Guru Yohanes Merkuti yang telah memimpin kita dalam doa. Kita akan mulai dengan kegiatan ini pada hari ini, gelar karya P5 dan prakarya dengan tema gaya hidup berkelanjutan dan kearifan lokal. Mohon untuk tepuk tangannya Bapak Ibu dan juga hasil produk yang telah kita hasilkan selama satu semester sudah tersedia di depan kita semua, dan untuk itu saya undang para peserta didik yang akan menjelaskan produk-produk yang akan dihasilkan dan juga makanan lokal, makanan berbahan dasar lokal yang sudah ada di depan kita untuk menjelaskan proses tahapan demi tahapan sehingga produk yang sudah ada ini bisa jadi seperti ini. Untuk itu saya silakan kepada para peserta didik untuk boleh mengambil bagian di meja masing-masing. Silakan untuk memberikan Dan kesempatan yang diberikan kepada saya, di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan sabun cuci piring dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Untuk alat dan bahannya, yang pertama untuk alatnya wadah 5 liter atau 2 buah jerrycan. Yang kedua untuk bahannya, yang pertama 2 Texapon 2 kg, garam medium 2 bungkus, perasan jeruk nipis, ekstrak daun pandan, pewarna makanan 1 botol, dan air 10 liter. Untuk cara pembuatannya, campurkan Texapon dan garam ke dalam wadah, lalu masukkan air sebanyak 10 liter. Yang kedua, tambahkan ekstrak daun pandan sampai berwarna hijau. Yang ketiga, jika warna kurang pekat, maka bisa tambahkan pewarna makanan. Yang kelima, lalu tutup rapat dan simpan di tempat dingin sampai 2 hari. Untuk jumlah produknya 10 liter. Sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang saya peroleh. Di sini saya perwakilan dari kelas 10 akan menyampaikan cara pembuatan ekoenzim dengan tema gaya hidup berkelanjutan dan kearifan lokal. Yang pertama adalah kita harus menyiapkan bahan dan alat. Bahannya yaitu
5 jenis kulit buah sayur dengan berat 1,8 kilo. Yang kedua daun pandan, yang ketiga 6 liter air, dan yang terakhir 600 gram molase atau gula lempeng. Alatnya yaitu wadah 10 liter. Cara pembuatannya yang pertama, rendam gula lempeng ke air sampai larut. Kemudian masukkan bahan organiknya, lalu tutup rapat dan biarkan selama 3 bulan. Setelah itu saatnya untuk dipanen. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang saya peroleh. Saya perwakilan dari kelas 10-3 akan menjelaskan tentang tahapan pembuatan awal POC sampai bahan jadi. Di sini bahan disiapkan yang pertama, air cucian beras 1,8 liter, yang kedua EM4 20 ml, yang ketiga gula lempeng 20 ml. Alat yang dibutuhkan yaitu wadah 1,8 liter, yaitu botol atau jergen. Cara pembuatan yang pertama, siapkan air cucian beras 1,8 liter, yang kedua masukkan EM4 dan gula lempeng, yang ketiga tutup rapat dan simpan di tempat dingin. Jangan lupa buka tutup botol di setiap pagi. Yang keempat, 2 minggu siap dipanen. Untuk jumlah produknya 18 liter. Jadi butuh air cucian beras sebanyak 18 liter dan EM4 1 botol. Sekian dan terima kasih. Ya baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang saya peroleh. Di sini gelar kelima kali ini untuk kelas 11 ada 2 tema, yaitu kewirausahaan dan gaya hidup berkelanjutan. Namun sebelumnya kita lebih mendahului tentang kewirausahaan. Di sini kewirausahaan kami membuat mangkok, sendok, dan irus. Alat yang dibutuhkan adalah parang dan gurinda. Cara membuatnya yaitu yang pertama, gurinda bagian kepala, gurinda bagian atas kelapa, kemudian dibersihkan menggunakan kertas pasir. Selanjutnya membuat mal untuk sendok dan gurinda. Yang berikut untuk irus, ikat tali pada irus yang sudah dibentuk agar dapat menjadi irus yang sudah kami buat. Yang berikut untuk yang kedua yaitu gaya hidup berkelanjutan dengan topik apotik hidup. Di sini tanaman yang kami tanam yaitu seledri dan daun bawang. Cara penanaman daun bawang dan bahan yang dibutuhkan untuk menanam seledri dan daun bawang yaitu yang pertama polybag, yang kedua sekop. Bahan yang dibutuhkan adalah anakan daun seledri, anakan daun bawang, dan tanah. Cara menanam yaitu yang pertama, campurkan tanah humus dan pupuk kandang. Setelah itu masukkan tanah yang sudah dicampur ke dalam polybag. Kemudian ambil anakan seledri dan daun bawang yang sudah anakan daun bawang dan ditanam. Selanjutnya ini adalah hasil dari kami menanam seledri dan daun bawang. Terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kami peroleh. Kami dari kelas 11 akan menjelaskan sedikit tentang bahan, alat, dan cara pembuatan bulu pisang. Alat dan bahan cara pembuatan bulu pisang akan dibacakan oleh teman saya. Alat yang pertama, mixer, dandang, pankue, sendok adonan, dan bobor. Bahan, pisang, susu kental manis, telur, gula pasir, garam, vanili bubuk, tepung terigu, soda kue, mentega, minyak secukupnya. Cara pembuatan yang pertama, siapkan semua bahan,
Lalu campurkan pisang yang telah dihancurkan dengan susu kental manis. Yang kedua, siapkan wadah, lalu kocok atau mixer telur, gula, vanili bubuk sampai berbusa. Yang ketiga, tambahkan pisang, soda kue, dan tepung yang telah dihaluskan. Yang keempat, tambahkan mentega, aduk hingga benar-benar rata. Yang kelima, siapkan loyang, lalu oleskan dengan minyak dan tuangkan adonan. Yang keenam, panaskan kukusan, lalu kukus kurang lebih 20-25 menit. Jangan lupa tutup kukusan diberi kain agar uap tidak menetes ke adonan. Yang ketujuh, jika sudah matang, dinginkan dan potong sesuai selera. Yang kedelapan, bolu kukus siap disajikan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami perwakilan dari kelas 10-2 akan menyampaikan sedikit tentang bahan, alat, dan cara pembuatan nugget pisang. Alat yang digunakan: tajuk, sutel, dandang, dan bokor. Bahan: pisang matang, tepung terigu, gula pasir secukupnya, garam, 1 bungkus susu bubuk, 1 butir telur, 1 minyak untuk menggoreng. Cara pembuatan: haluskan pisang menggunakan garpu atau sendok. Yang kedua, masukkan tepung terigu, telur, susu bubuk, garam, dan gula pasir ke dalam pisang yang sudah dihaluskan. Yang ketiga, aduk sampai benar-benar tercampur rata. Yang keempat, tuang pada loyang yang sudah diolesi minyak goreng, kemudian dihentakkan. Yang kelima, kukus selama 25-30 menit atau sampai matang. Yang keenam, jika sudah matang, tunggu hingga dingin, lalu keluarkan dari loyang dan potong sesuai selera. Yang ketujuh, campurkan bahan ke lapis basah jadi satu, aduk sampai dapat adonan yang kental dan masukkan potongan nugget pisang, aduk perlahan. Yang kedelapan, gulingkan nugget pada tepung panir, lakukan sampai adonan habis. Yang kesembilan, goreng pada minyak panas sampai kemasan, kemudian angkat dan tiriskan. Yang kesepuluh, tata pada piring lalu beri isi coklat dan siram dengan 1 kental manis dan siap disajikan. Sekian dan terima kasih. Ya baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kami peroleh. Kami perwakilan dari kelas 10-3 akan menjelaskan sedikit bahan, alat, dan cara pembuatan jagung gose dan sambal yang akan dibacakan oleh teman saya. Di sini alat dan bahan yang kami butuhkan ada bokor, dandang, dan sendok buah. Untuk sambal ada pisau dan piring. Cara pembuatan jagung gose: cuci jagung gose bersih, campurkan dengan kacang-kacangan, lalu dimasak beberapa menit, tunggu setengah matang, lalu taruh sayur labu dan siap dihidangkan. Untuk cara pembuatan lombok: bakar terong sehingga matang, diiris dan dicampurkan dengan tomat, dicampurkan dengan lombok dan sambal, siap disajikan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelas 11 akan mempresentasikan hasil praktek kami, yaitu urat risiko yang akan disampaikan oleh dosen. Baik, saya
akan menyampaikan alat, bahan, dan juga cara pembuatan urap daun singkong. Pertama-tama, bahan lain, alat dan bahan dan juga cara pembuatan urap daun singkong. Yang pertama alat, yaitu parut, pisau, wadah, sendok, dan juga tasik. Yang berikut bahan. Bahan yang pertama daun singkong, kelapa parut, bumbu halus, bawang merah atau bawang putih, cabai, kencur, terasi bakar, daun jeruk purut, masako, garam, dan gula secukupnya. Cara pembuatan. Yang pertama, rebus daun singkong hingga matang dan empuk, tiriskan dan tiris tipis. Yang kedua, tumis semua bumbu yang telah dihaluskan hingga harum. Masukkan kelapa parut, tambahkan sedikit air, biarkan matang dan air menyusut. Tambahkan gula, masako, campurkan hingga merata. Yang ketiga, jika rasa sudah pas, tunggu sampai air menyusut. Masukkan daun singkong, aduk hingga tercampur rata. Matikan api dan diamkan sebentar. Yang terakhir, urap daun singkong siap disajikan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kami peroleh. Kami perwakilan dari kelas 11 akan menyampaikan alat, bahan, dan cara membuat namet dan bunyi yang akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menyampaikan alat, bahan, dan cara membuat oleh bunyi. Alat yang digunakan bokor, pisau, dandang, parut, dan sendok. Bahan kelapa, labu kuning, tepung terigu, tepung beras, gula pasir, garam, dan vanili. Cara membuat namet labu kuning. Kupas labu kuning, lalu potong, kemudian cuci hingga bersih. Setelah itu parut labu yang sudah dicuci. Setelah itu parut labu, masukkan tepung terigu, tepung beras, garam, kelapa yang sudah diparut, gula pasir, dan vanili. Kemudian aduk hingga semua bahan tercampur rata. Setelah semua bahan tercampur, siapkan daun pisang yang sudah dipotong sesuai ukuran. Lalu ambil 1 sendok adonan dan letakkan di atas daun pisang. Kemudian lipat daun pisang diulek. Setelah itu kukus adonan yang sudah dibungkus di daun pisang selama kurang lebih 30 menit sampai daun pisang layu tanda setengah matang. Setelah daun pisang layu, angkat dan kukuskan dan biarkan dingin. Kemudian kue namet labu kuning siap disajikan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diperoleh. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang cara pembuatan bolu ubi jalar. Namun sebelum daripada itu, saya berikan waktu dan kesempatan kepada teman saya untuk menjelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan kue bolu ubi jalar. Alat yang kami butuhkan yaitu bokor, wanderpan, dandang, sutek, katsu. Bahan yaitu ubi jalar, tepung beras, tepung tapioka, santan, gula pasir, dan garam. Cara pembuatan: kukus ubi jalar dan haluskan. Campur tepung beras dan tepung tapioka. Sisakan
masak santan, gula, dan sampai ada kunintan. Ubi jalan yang sudah halus tambahkan dengan santan. Kemudian di blender lagi sampai halus. Setelah itu tambahkan ke dalam campuran tepung. Tambahkan sisa santan, aduk hingga rata sampai benar-benar licin. Kalau perlu disaring. Panaskan kukusan, buat lapisan pertama dengan mengukus 2-3 sendok sayur adonan sekitar 4-5 menit. Masukkan adonan dan satu lagi dengan jumlah yang sama. Setelah matang, angkat dan dinginkan. Setelah dingin, potong dan sajikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelas 12 ini, di praktek prakarya ini kami membuat lamet pisang. Dan ini merupakan bahan lokal pisang. Selanjutnya teman saya membacakan alat dan bahan yang digunakan. Alat dan bahan yang kami gunakan dalam membuat lamet pisang. Yang pertama alat, pisau, parut, sendok, bokor, dan dandang untuk mengukus. Alat yang kami ulangi, bahan yang kami gunakan, pisang, terigu, gula pasir, garam secukupnya, dan air. Selanjutnya cara membuat lamet pisang. Yang pertama-tama pisang dikupas kulitnya, lalu dihaluskan menggunakan sendok. Setelah itu campurkan tepung terigu, gula, dan garam secukupnya, dan tambahkan santan. Setelah itu aduk sampai adonan tercampur rata, dan tambahkan pisang yang sudah dihaluskan. Setelah itu bungkus dalam kukus sampai matang dan siap disajikan. Terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Perwakilan dari kelas 12 siswa akan menyampaikan cara pembuatan jenis singkong, alat, bahan, dan cara pembuatan akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menyampaikan cara pembuatan getuk singkong beserta alat dan bahan. Bahan yaitu singkong, gula pasir, 1 bungkus mentega, garam, vanili, kelapa parut secukupnya, dan pewarna makanan secukupnya. Alat yaitu dandang, parang, pisau, bokor, sendok, dan dulang sajian. Cara pembuatannya yaitu yang pertama, kukus singkong hingga matang lalu dihaluskan. Yang kedua, campurkan singkong dengan gula pasir dan mentega, kemudian tambahkan sedikit vanili dan juga sedikit garam. Yang ketiga, bagi adonan menjadi beberapa bagian, kemudian tambahkan pewarna makanan. Yang keempat, setelah warna merata, cetak menggunakan cetakan kue. Yang kelima, taburi bagian atas getuk dengan kelapa parut. Yang keenam, getuk singkong siap dihidangkan. Terima kasih. Ini mungkin penjelasan singkat dari kami. Waktu dan kesempatan kami kembalikan. Bapak Ibu dan peserta didik, sekali lagi mata bukannya untuk berpikir dan segala upaya yang ada untuk menghasilkan produk-produk yang telah dijelaskan proses dan tahapannya, baik itu hasil karya P5 dan juga praktik buatan lokal dengan masing-masing tema. Baik, dan informasi untuk Bapak Ibu guru sekalian dan juga para peserta didik bahwa manfaat dari produk P5 yang telah dihasilkan ini tadi sudah dijelaskan manfaat
tidak membersihkan yang lain. Kemudian ini hanya berfungsi untuk tanda. Kemudian untuk ekoenzim dan VOC ini merupakan pupuk yang akan berguna untuk setiap tanaman. Jadi untuk hasil karya kelima dari sangat ini, hasil karyanya akan dijual dengan harga per botol 17.500. Jadi bagi peserta didik dan juga Bapak Ibu guru yang ingin mencoba hasil dari karya ini, silakan nanti langsung hubungi koordinator P5 dari kelas 10 untuk membeli produk yang sudah dihasilkan. Dan kemudian untuk produk ekoenzim dan juga VOC yang dihasilkan ini akan bermanfaat untuk sebagai pupuk bagi tanaman-tanaman yang berada di lingkungan sekolah. Baik, mungkin ini informasinya, dan dengan berakhirnya proses penjelasan proses tahapan penghasilan produk P5 dan juga praktek muatan lokal tadi, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Akhir kata, selamat siang, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua.